471. Menerima persik abadi. Adik Xiao Tian yang merupakan reinkarnasi dari Dewi Petir nampak seperti berkah bagi semua orang. Kecantikan serta keimutannya yang mempesona membuat semua orang gembira saat melihatnya. Di saat Xiao Tian masih melihat ayah Mia yang sedang menggendong Xiao Jiao, Penatua Xiao Lun melangkah mendekat dan berhenti sejenak saat berada tepat di sampingnya. Sambil menatap Xiao Tian, melalui telepati dia pun berkata, "Ikut denganku." Haduh, sepertinya dia akan mempermasalahkan soal cara aku membawanya tadi. Tapi apa boleh buat? Aku harus menanggung apa yang telah kuperbuat, pikir Xiao Tian sambil berbalik badan dan melangkah pergi keluar kamar mengikuti Xianlun. Di saat sudah berada di luar kamar, dia pun berkata, "Bagaimana caramu mengetahui kalau aku mempunyai keahlian dalam melahirkan bayi? Bukannya semua perempuan pasti bisa. Aku pun bisa membantumu melahirkan seorang bayi." Xiao Tian. Seketika wajah Xianlun memerah, karena kata yang baru saja dia ungkapkan memiliki makna lain. Bukan itu maksudku. Yang benar membantu proses-proses melahirkan bayi. Ingat, membantu. Bukan aku yang melahirkannya, tapi hanya membantu, tegas Xianlun dengan wajah yang memerah. Wajah yang, kalau aku jawab bahwa aku pernah menyalin pikirannya, apakah dia percaya? Kejadian itu kan terjadi ketika aku menjadi muridnya. Dan tentunya dia melupakan hal tersebut karena relik pembalik waktu, pikir Xiao Tian. Kenapa kau malah diam? Aku sudah bertanya padamu, tanya Xianlun. Sebenarnya aku hanya asal tebak. Kupikir karena kau merupakan seorang penatua dalam cabang alkemis maka kau juga akan memiliki keahlian tersebut, jawab Xiao Tian dengan berlaga polos. Berhenti berlagak bodoh. Aku tahu kalau kau bertindak tidak berdasarkan asal tebak, tegas Xianlun dengan tampang kesal. Karena merasa bahwa perdebatan itu tak akan pernah menemui ujungnya, Xiao Tian merubah ekspresi polosnya menjadi ekspresi serius. Dan berkata, "Kupikir sikapmu akan berubah setelah menjadi tenang. Padahal kau tahu betul bahwa aku mampu meratakan sektemu. Apakah sikap tak hormatmu ini adalah buah dari kelembekanku belakangan ini?" Setelah mendengar ancaman Xiao Tian, Xianlun langsung merubah sikapnya. Dia langsung membungkukkan badan dan berkata, "Mohon ampuni ketidaksopananku barusan, Guru Besar Xiao Tian." Setelah melihat perubahan Xianlun, Xiao Tian pun lekas pergi meninggalkannya lalu berkata, "Aku akan memaafkanku kali ini, tapi tidak untuk lain kali. Terima kasih atas kebaikanmu, Guru Besar Xiao Tian." "Tian," bungkuk Xianlun dengan tampang panik. Meskipun dia terlihat takut akan ancaman Xiao Tian, dia jauh lebih memusingkan hal lain. Di dalam hati dia berpikir baliwa apakah tubuh serta wajahnya benar-benar tak menarik. Melihat Xiao Tian yang tak tersipu sejak awal, membuatnya ragu akan kecantikannya sendiri. Meskipun dia merupakan salah satu dari para penatua, umurnya tak begitu jauh dari umur Xiao Tian. Melihat Xiao Tian tak tertarik padanya sedikit pun membuat hatinya terasa hancur meski tak berdarah. Di tengah perjalanan menuju kamar Jiali,
Xiao Tian berpapasan dengan Dewa Kera yang sejak tadi mengawasi Tai Nam Chun dan ayahnya sejak tadi. Meskipun jaraknya cukup jauh, dia dapat melihat kedua orang itu dengan menutup kedua matanya. Berdasarkan pengamatannya saat itu, Tai Nam Chun dan ayah angkatnya bersembunyi di atas loteng sambil mengamati Xiao Hong dan putrinya secara sembunyi-sembunyi. Di saat Xiao Tian baru ingin menyapa Wukong yang sedang bersandar di dinding sambil menutup mata, di luar dugaan Wukong menyapanya lebih dulu dengan berkata, "Selamat atas lahirnya adikmu. Dan selamat pula karena telah berada di ranah yang sama dengan Kaisar Langit." Setelah mendengar Wukong mendahului sahutannya, Xiao Tian memasang tampang kecewa dan berkata, "Bisakah kau biarkan aku mengatakan kultivasiku lebih dulu lain kali? Setidaknya biarkan aku menyombongkan kejeniusanku. Seorang pemilik roh bela diri ular yin dan yang sudah sepatutnya menjadi jenius dalam kultivasi. Kalau kau tak bisa melampaui batasan pendekar alam dewa, maka apa yang terjadi dengan para pemilik roh bela diri yang tingkatannya lebih jauh di bawahmu?" tanya Wukong. "Iya, aku mengerti," jawab Xiao Tian dengan loyo. Ketika Xiao Tian masih terlihat lemas karena orang di hadapannya tak membiarkan dia membanggakan diri, Wukong mengeluarkan buah persik abadi dari dalam portal penyimpanannya dan berkata, "Pakai ini untuk memperpanjang umur istrimu." Dia melempar persik tersebut kepada Xiao Tian. Dan Xiao Tian pun langsung memasang tampang terkejut dan berkata, "Persik abadi? Bagaimana bisa ini ada padamu? Jangan banyak tanya. Pakai saja itu untuk membuat pil penambah umur," jawab Wukong sambil melambaikan tangannya. Persik abadi hanya bisa ditemukan di kebun milik Kaisar Langit. Jika Dewa Kera hanya punya satu, tak mungkin dia memberikannya dengan percuma. Ternyata dia toh dalang dari hilangnya persik-persik itu, pikir Xiao Tian sambil menghela napas. Sadar bahwa Xiao Tian menyadari kebenarannya, Wukong mengacungkan jarinya lalu mengarahkan jari tersebut hingga menempel dengan bibirnya. Sambil memasang tampang serius, dia pun berkata, "Set." Xiao Tian yang paham maksud dari Wukong, hanya menganggukkan kepalanya lalu bergegas pergi begitu saja. "Aku tak mau ikut campur urusan para dewa. Toh aku sudah dapat hal yang berharga," pikir Xiao Tian sambil berjalan menjauh. 472. Xiao Tian dan Jia Li. Setelah menerima sebuah persik abadi, Xiao Tian langsung menyimpannya ke dalam cincin ruang. Lalu pergi untuk menemui istrinya. Dia mengabaikan tentang dari mana dan alasan apa Wukong mencuri persik tersebut. Dan alasannya tentu saja karena tak ingin ikut campur dengan urusan para dewa. Apalagi dewa yang jelas bersikap baik terhadapnya. Di saat sudah sampai di depan kamar, dia langsung membuka pintu dengan senyum di wajahnya. Sambil memasang tampang yang riang gembira karena sudah mendapatkan apa yang dia perlukan, Xiao Tian pun berkata, "Aku pulang." Di saat sudah menyelesaikan kalimatnya, dia dikejutkan oleh pemandangan yang cukup ens, di mana Jia Li dan Huang Li terlihat begitu akur tak seperti biasanya. Saat mengetahui bahwa Xiao Tian menatap ke arah mereka, kedua gadis itu pun langsung refleks dan berkata, "Yan Yan."
sadar bahwa dia baru saja memanggil Xiao Tian sama persis seperti Jia Li memanggilnya. Huang Li langsung menutup mulutnya dan bergumam di dalam hati. Apa yang baru saja aku katakan? Kenapa aku bersikap sok akrab dengannya? Aku kan biasanya memanggilnya dengan sebutan Xiao Tian. Saat Huang Li masih mencoba menutupi rasa canggungnya, Jia Li yang merupakan istri sah dari Xiao Tian langsung melompat ke pelukannya dan berkata, "Kemana saja kau 5 hari ini? Kenapa kau tak bercerita kepadaku saat ingin pergi? Apa kau tahu kalau semua orang begitu mencemaskanmu?" Ucap Jia Li dengan tangis di wajahnya. Setelah melihat Jia Li memeluk dirinya, Xiao Tian langsung membalas pelukannya dan berkata, "Maafkan aku karena tak memberi tahumu sebelumnya. Aku hanya pergi untuk menaikkan kultivasiku. Maaf juga karena telah membuatmu cemas. Aku tak ada maksud untuk melakukan itu. Semua karena para dewa datang begitu mendadak dan menghentikan waktu untuk sementara ketika berniat membawaku pergi," jawab Xiao Tian sambil membalas pelukan Jia Li. Huang Li yang sadar terhadap statusnya, langsung melangkah pergi meninggalkan kamar begitu saja. Gadis mana yang sanggup melihat pria yang disukainya berpelukan dengan gadis lain? Jika Xiao Tian tak begitu mengabaikannya, mungkin dia merasa baikan. Tapi melihat dia hanya fokus menenangkan Jia Li dan mengabaikan keberadaan dirinya, akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi. Xiao Tian yang tak memahami sikap Huang Li dengan polosnya menghentikan gerakannya dengan menahan salah satu lengannya. Sambil memasang tampang heran dia pun berkata, "Kemana kau akan pergi? Kenapa tak mengatakan sepatah kata apapun sebelum kau pergi, Huang Li?" Aku hanya ingin memanggil teman-teman yang lain. Mereka pasti akan gembira mendengar kau telah kembali, jawab Huang Li tanpa menoleh ke belakang. Oh begitu ya. Ya sudah kalau begitu. Ngomong-ngomong jangan lupa ceritakan juga kepada mereka bahwa adikku kini telah terlahir. Dia memiliki wajah yang cantik seperti ibuku, ucap Xiao Tian sambil memegang lengan Huang Li. Berhasil menjadi. Begitu ya. Selamat karena telah berhasil menjadi seorang kakak, jawab Huang Li tanpa menoleh ke belakang. Dasar pria yang tidak peka. Apakah dia lupa kalau Huang Li juga memiliki perasaan terhadapnya? Tentu saja moodnya berubah drastis setelah melihat kami berpelukan, likir Jia Li sambil menghela napas. Bingung dengan reaksi aneh dari Huang Li, Xiao Tian pun mencoba untuk membaca pikirannya dengan menatap kepalanya. Kenapa dia tak mau melepaskan tangannya? Kalau begini aku bisa menjadi gila, pikir Huang Li dengan wajah yang memerah. Apa hubungannya genggamanku dengan hal yang membuatnya gila? Aku tahu kalau dia menyimpan rasa terhadapku. Tapi apa hubungannya dengan membuat dia gila? Pikir Xiao Tian dengan heran. Di saat Xiao Tian masih larut dalam pikirannya, Huang Li melepas paksa pegangannya lalu pergi dan berkata, Maafkan aku Xiao Tian. Yang lain pasti sedang khawatir saat ini. Aku harus memanggil mereka dan menyuruh semua orang untuk menghentikan pencarian atas dirimu. Wosh! Huang Li pergi begitu saja dan penghuni kamar pun hanya tinggal mereka berdua saja. Di saat Xiao Tian sedang larut dalam pikirannya,
Jiali melontarkan ucapan yang tak pernah terpikirkan oleh Xiao Tian, di mana dia berkata bahwa Xiao Tian boleh menikahi Huang Li asalkan bersikap adil kepadanya. Tentu saja Xiao Tian yang tak memiliki rasa sedikit pun terhadap Huang Li langsung menolak saran tersebut secara mentah-mentah. Maukah kau menikahi Huang Li untukku? Kurasa dia gadis yang cukup baik. Dan dia pun terlihat begitu menyukaimu, ucap Jiali sambil menatap wajah Xiao Tian. Kau kan tahu kalau aku tak memiliki rasa apapun terhadapnya. Kenapa kau meminta aku untuk menikahinya? Sebenarnya apa yang terjadi saat aku pergi, Lily? Tanya Xiao Tian. Tidak ada apa-apa kok, jawab Jiali sambil tersenyum. Setelah melihat senyum palsu Jiali, Xiao Tian langsung menatap wajahnya dengan serius. Dan berharap untuk dapat membaca pikirannya. Dan ternyata ingatannya malah terblokir oleh teknik asing yang tidak Xiao Tian ketahui. Awalnya Xiao Tian hanya dikejutkan oleh teknik yang mencegah dirinya untuk membaca ingatan. Namun dia semakin menjadi terkejut setelah menyadari berarah tingkatan kultivasi Jiali, di mana sebelumnya dia masih berada di bawah ranah alam immortal, hingga menjadi pendekar alam immortal lapisan puncak. Xiao Tian awalnya tak begitu menyadarinya karena pikirannya tidak dalam keadaan fokus, tapi menyadari peningkatan Jiali yang begitu pesat hanya dalam waktu 5 hari. Membuatnya semakin yakin bahwa ada hal penting Hang Jiali sembunyikan. Dengan tampang serius Xiao Tian langsung memikirkan segala hal yang terjadi ketika dia pergi. Hingga akhirnya dia dapat menyimpulkan terhadap kemungkinan yang paling masuk akal. Dengan tampang seriusnya dia pun berkata, apakah kau berlatih di alam kesunyian milik Dewa Kera? Kenapa kau berpikir begitu? Tanya Jiali dengan wajah yang terpalingkan. Katakan padaku, berapa sisa umurmu sekarang? Apa Dewa Kera telah memberi taumu? Tanya Xiao Tian dengan serius. Seminggu lagi, ucap Jiali dengan tubuh yang gemetar. Kenapa kau melakukan itu? Kenapa kau memaksa untuk melatih diri dan menghabiskan masa hidupmu di tempat yang memiliki kemampuan seperti ruang hampaku? Tanya Xiao Tian sambil memegang kedua pundak istrinya. Karena aku sudah tertinggal begitu jauh dari yang lain. Huang Li pun melaksanakan pelatihan yang serupa. Kenapa kau melarangku untuk menjadi kuat untuk membantumu? Tanya Jiali dengan tangis di wajahnya. Kau bahkan tak memiliki rasa terhadapku. Sama seperti Huang Li kan? Kenapa kau begitu peduli dengan nyawaku? Kau bahkan mengorbankan nyawamu untukku. Padahal aku pernah berniat untuk membunuhmu, ucap Huang Li dengan tangis yang menetes membasahi wajahnya. Di saat Jiali sedang mengungkapkan segala beban di pikirannya, Xiao Tian berhasil membungkam mulutnya dengan berkata, karena kau adalah istriku. Apakah salah jika aku mengkhawatirkan istriku? Meskipun aku memang belum punya perasaan padamu, setidaknya biarkan aku mencoba untuk mencintaimu. Setelah mendengar ucapan Xiao Tian, Jiali pun tersadar dengan sikap bodohnya. Dia telah membuat Xiao Tian khawatir terhadap dirinya dengan membuang nyawa di saat dia tidak sedang dibutuhkan. Dengan tampang penuh rasa bersalahnya, dia pun berkata,
Maafkan aku karena telah membuang nyawa yang telah kau perjuangkan untukku. Gara-gara aku, waktumu untuk mencari pil penambah umur jadi semakin sedikit. Melihat penyesalan di mata Jia Li, Xiao Tian hanya langsung memeluknya dan berkata, "Lain kali jangan terlalu memaksakan dirimu, Lily. Masalah pil penambah umur, kau akan mendapatkannya secepat mungkin. Karena aku telah mendapatkan bahan utamanya dari tangan Dewa Kera. Terima kasih karena telah peduli padaku, Yan Yan," sambung Jia Li dengan tampang penuh penyesalan. 473. Memulai peracikan pil tingkat langit. Buah persik abadi adalah buah legendaris yang dapat memberikan manfaat luar biasa kepada siapapun yang memakannya. Buah itu sangat berguna bagi para dewa yang berencana menembus tingkat awal dari ranah Dewa Pendekar. Selain berfungsi untuk menaikkan kultivasi seorang dewa, buah tersebut juga memiliki fungsi lain di mana siapapun yang memakannya akan bertambah batas umurnya hingga sebanyak 1000 tahun per buah. Dengan catatan buah tersebut haruslah matang. Karena itulah banyak yang mengincar buah tersebut entah dengan cara mencuri, atau memohon kepada Kaisar Langit. Dan kebanyakan orang yang memohon buah persik abadi kepada Kaisar Langit adalah para penghuni langit yang tak memiliki jabatan sebagai seorang dewa. Dan mereka lebih tertarik kepada penambahan umur sehingga tak meminta begitu banyak. Dan satu-satunya dewa tamak yang suka mencuri begitu banyak buah persik adalah Wukong. Dan dia melakukan hal tersebut untuk menjaga tingkatan kultivasinya agar tak terkejar oleh Kaisar Langit. Meski memiliki efek yang luar biasa, persik abadi tak dianjurkan untuk digunakan oleh para manusia yang belum mencapai ranah para dewa. Jika seorang manusia yang belum mencapai ranah pendekar alam dewa memaksa untuk memakannya secara langsung, maka satu gigitan dari buah tersebut saja dapat meledakkan jiwa orang tersebut. Semua karena pemilik tubuh tak memiliki dantian yang dapat menampung begitu banyak kekuatan Qi. Saking dahsyatnya persik tersebut, seorang dewa pun harus memakannya sedikit demi sedikit di saat dia baru berada di tahap pendekar alam dewa. Akan tetapi efek dari penambah umur dari persik tersebut akan menghilang jika tak langsung dimakan hingga habis. Karena Jia Li masih berada di tahap pendekar alam immortal, Xiao Tian tak bisa menyuruhnya untuk memakan buah secara langsung. Sebenarnya ada dua cara agar Jia Li dapat memakan buah tersebut dan mendapatkan efek bertambahnya umur. Pertama, mencampurnya dengan bahan lain, lalu merubahnya menjadi 100 pil. Namun cara ini akan menghilangkan manfaat untuk menambah tingkat kultivasi. Dan cara kedua adalah membuat Jia Li menjadi seorang pendekar alam dewa lapisan puncak, dan membiarkannya memakan buah itu secara utuh. Namun karena waktu begitu mendesak, maka hanya cara pertama saja yang dilakukan. Xiao ke gedung alkemis Xianlun sambil membawa Jia Li bersamanya. Dia langsung muncul di ruang penyimpanan tungku di mana Xianlun dan para muridnya biasa mempraktekkan pemurnian pil. Melihat kemunculan Xiao Tian yang secara tiba-tiba tentunya mengejutkan semua orang di ruangan tersebut. Sambil memberi hormat, mereka pun berkata, "Hormat kami, Guru Besar Xiao Tian."
Di saat semua orang memberi hormat, Xiao Tian menyuruh mereka berhenti membungkuk dan berkata, "Apakah kalian sedang menggunakan tungkunya? Kebetulan aku baru selesai memakai tungkunya. Dan saat ini adalah giliran perwakilan dari muridku untuk mempraktekkan apa yang telah aku ajarkan. Tapi, jika memang Anda ingin menggunakan tungkunya, kami rela untuk menunggu," jawab Xianlun sambil memberi hormat. "Kalau begitu, bisakah kau perintahkan untuk murid-muridmu agar keluar sebentar? Aku takut konsentrasiku akan terganggu jika mereka ada di sini," sambung Xiao Tian. "Baiklah, Guru Besar Xiao Tian," jawab Xianlun sambil memberi hormat. Tak lama setelah memberi penghormatan, Xianlun mengajak semua muridnya keluar dari ruangan. Hingga meninggalkan Jiali dan Xiao Tian saja. Meskipun pelatihan bagi adalah hal penting, Xianlun tak mempermasalahkan hal itu. Sekua karena dia tak ingin menyinggung Xiao Tian yang bisa meratakan sektenya kapan saja. Ketika semua orang sudah keluar, Jiali pun bertanya, "Apakah aku juga harus ikut mereka?" Dia merasa kalau dia tak bisa dalam proses alkemis, dan berpikir bahwa kemungkinan besar dia akan mengganggu konsentrasinya saat sedang meracik pil. Setelah mendengar pertanyaan Jiali, Xiao Tian langsung menghela napas begitu dalam. Lalu mengatakan bahwa Jiali tak perlu pergi. Dan dia mengatakan hal tersebut dengan alasan yang masuk akal. "Tidak perlu. Alasan mengapa aku meminta mereka keluar adalah untuk menjaga kerahasiaan pil yang akan aku buat. Aku takut mereka menggila hingga memiliki niat untuk merampas pil saat aku menyelesaikan proses pemurnian pilnya," jawab Xiao Tian dengan serius. Jiali yang masih belum begitu paham akan situasinya pun kembali melontarkan pemikirannya. "Bukankah mereka lebih lemah darimu? Kenapa kau takut mereka mencuri pilnya saat kau lengah?" tanya Jiali dengan heran. "Beberapa dari mereka telah mewarisi teknik teleportasi. Dengan teknik itu mereka bisa kabur dengan mudah saat aku dalam keadaan lengah. Lagi pula, meracik pil tingkat langit tidaklah mudah. Aku takut kalau aku akan pingsan tak berdaya tepat setelah menyelesaikan pemurnian pilnya," tegas Xiao Tian dengan serius. Dari apa yang Xiao Tian katakan, nampak jelas bahwa dia tak begitu mempercayai Xianlun dan murid-muridnya. Namun ketidakpercayaan tersebut bukanlah tanpa dasar. Semua karena dia belum mengenal betul murid-murid baru Xianlun. Bisa saja di antara mereka memiliki pemikiran untuk berkhianat di saat melihat pil tingkat langit. Walau bagaimanapun, godaan atas menambah batas umur tidaklah kecil. Manusia bisa saja berubah menjadi iblis setelah tergoda oleh hal yang bisa memperpanjang. Aku mengerti sekarang. Dengan adanya aku di sini, aku bisa mengamankan semua pilnya jika kau tak sadarkan diri. Benarkan, Yan, sambung Jiali dengan serius. Hai, sebenarnya seberapa lemot pikirannya itu? Aku harus menjelaskannya begitu panjang lebar hingga dia memahaminya. Caranya bertindak tanpa berpikir lebih dulu. Tidak pernah berubah ya, pikir Xiao Tian sambil menghela napas. Setelah berhasil membuat Jiali memahami kondisinya, Xiao Tian memulai proses peracikan pilnya dengan melempar masuk persik abadi ke dalam tungku.
dan langsung membakar bagian bawahnya dengan menggunakan api putihnya. 474. Meracik pil tingkat langit bagian 2. Setelah api putih membakar bagian bawah tungku, Xiao Tian memasukkan bahan lain seperti bunga kristal es. Bunga tersebut dia simpan begitu lama di dalam cincin ruang. Dan masalah dari mana Xiao Tian mendapatkan bunga langka tersebut tentu saja berasal dari Wukong. Ketika bunga tersebut dimasukkan ke dalam tungku, bunga itu langsung membungkus buah persik abadi hingga mengeluarkan asap putih yang berbau menyengat. Uhuk-uhuk. Kenapa baunya menyengat sekali? Ucap Jiali sambil menutup hidungnya. Ketika mendengar suara batuk Jiali, Xiao Tian langsung memberikan sebuah pil penetral racun dari balik pakaiannya. Setelah memberikan pil tersebut dia pun berkata, "Telan pilnya. Asap putih itu cukup beracun bagi manusia. Bagaimana denganmu?" tanya Jiali dengan heran. "Tak perlu khawatirkan diriku. Racun selemah ini tak akan bisa mempengaruhiku," jawab Xiao Tian sambil mengaktifkan simbol ular suci di punggung tangannya. "Begitu ya," sambung Jiali dengan lega. "Oh iya. Selagi simbol ular di punggung tanganku menyala, tolong jangan menyentuh tubuhku secara langsung. Simbol ini tubuhku menjadi tubuh beracun yang dapat meracuni siapapun yang memegangku," ucap Xiao Tian sambil menoleh ke arah Jiali. "Ah, baiklah," jawab Jiali sambil menjaga jaraknya. Sambil menjaga jarak aman, dia juga teringat hal mengenai alasan Xiao Tian mengusir semua orang. "Jadi ini alasan utama mengapa kau mengusir semua orang. Kau pasti takut mereka mati karena keracunan kan?" ucap Jiali sambil menatap punggung Xiao Tian. "Aku telah mengajarkan cara meracik pil anti racun. Tentu saja mereka dapat menghindari keracunan hanya dengan memakan pil di balik pakaian mereka," jawab Xiao Tian sambil menatap ke arah tungku. "Begitu ya?" tanya Jiali ragu. "Percaya atau tidak, mereka memiliki pil anti racun tingkat tinggi di balik pakaian mereka. Dan alasan mengapa aku mengetahui hal tersebut karena akulah yang telah mengajarkan mereka untuk berjaga-jaga," jelas Xiao Tian sambil menatap ke arah tungku. Langsung melemparkan api putih ke dalam tungku, lalu menutup bagian atasnya. Dia melayangkan tutup tungku tersebut hingga berhasil membuatnya menutupi bagian atas tungku dengan sempurna. Awalnya tutup tersebut tergeletak di samping tungku peracik obat. Ketika bagian atas tungku tertutup dengan rapat, asap hitam yang tercium cukup wangi keluar dari lubang kecil di sekitar tutup tungku. "Kenapa kali ini baunya cukup wangi?" tanya Jiali. Bau wangi itu mengandung energi Qi yang terlepas dari buah persik abadi. Asap hitam pertanda bahwa jumlah kekuatan Qi-nya masih cukup luar biasa. Ketika asapnya sudah memerah maka artinya persik abadi sudah siap untuk diremukkan, jelas Xiao Tian tanpa menoleh ke belakang. "Begitu ya?" ucap Jiali sambil menganggukkan kepalanya. Tak lama setelah Jiali mengangguk, asapnya berubah memerah sesuai dengan apa yang Xiao Tian katakan. Dia pun langsung mengendalikan panas api putih di dalam tungku tersebut dengan tangan kanan yang terbuka cukup lebar. Sambil mengepalkan tangan tersebut secara perlahan, Xiao Tian pun berkata, "Remukkan." Tak lama setelah itu,
Penutup atas tungku terdorong ke atas dan bola-bola kecil berwarna merah pun keluar dari dalam tungku secara bergantian. Terdapat 100 bola kecil berwarna merah yang keluar dari dalam tungku. Apakah bola-bola itu adalah hasil dari peleburan-peleburan buah-buah persik abadi dan bunga kristal es? Gumam Jiali sambil menatap kagum pil tingkat langit yang belum dimurnikan. Di saat bola-bola kecil berwarna merah itu melayang dan berputar-putar di atas tungku, Xiao Tian langsung melemparkan 2 buah bola api tingkat tinggi. Warna bola-bola api tersebut yaitu hitam dan putih. Apinya berotasi membentuk lambang yin dan yang sambil membakar bola-bola kecil berwarna merah tersebut. Melihat Xiao Tian begitu fokus dan serius saat itu, Jiali berhenti mengeluarkan suara karena tak ingin mengganggu konsentrasinya. Sementara itu, Xiao Tian terus fokus dalam mempertahankan nyala api hitam dan putih yang terus berputar itu. Dengan menggunakan 2 jenis api tingkat tinggi, tingkat efektivitas pemurnian pil akan menjadi semakin tinggi. Jika aku hanya menggunakan 1 api suci saja, maka efektivitasnya menurun hingga 50%. Dan setiap pil hanya akan dapat menambah umur 50 tahun. Beruntungnya aku memiliki 2 jenis api suci tingkat tinggi. Tak hanya proses pemurniannya jadi berlangsung lebih cepat, pil yang aku murnikan juga dapat mencapai efektivitas 100%. Dengan kata lain, pil tersebut dapat menambah umur sebanyak 100 tahun per pilnya, pikir Xiao Tian dengan tampang semangat. Setelah cangkang dari pil itu berubah menghitam, Xiao Tian langsung menghilangkan apinya lalu membiarkannya melayang dengan menggunakan teknik pengontrol kekuatan jiwanya. Sejak pilnya menghitam, tekanan ki yang keluar dari pil tersebut benar-benar menghilang. Jiali pun berpikir bahwa Xiao Tian telah mengalami kegagalan pada saat meracik pil. Namun pikiran tersebut menghilang begitu saja, setelah dia menyadari bahwa ada hal aneh pada pil-pil hitam tersebut. Dia mendengar suara retakan dari salah satu pil tersebut. Dan suara retakannya pun terdengar semakin jelas setelah semua pilnya mengalami keretakan. Dari celah retakan tersebut itulah, tekanan ki mulai terasa kembali. Ketika bagian hitam pil terkelupas secara sempurna, sebuah gelombang kekuatan terpancar dari pil-pil tersebut. Dan warna terakhir dari pil itu adalah merah menyala. Ketika pilnya sudah berhasil dia murnikan, Xiao Tian langsung menghentikan teknik pengontrol jiwanya. Setelah Xiao Tian menghentikan teknik pengontrol jiwanya, tentu saja pil-pil yang sebelumnya melayang karena dirinya pun mulai berjatuhan. Jiali yang paham betul bahwa pilnya telah jadi, langsung menelan masuk semua pil ke dalam cincin ruangnya. Dan tak lama setelah pil-pilnya diamankan, Xiao Tian pun mulai kehilangan kesadarannya. Bersamaan dengan itu simbol ular suci miliknya pun ikut nonaktif secara otomatis. Sadar bahwa tubuh beracun milik Xiao Tian telah menghilang, Jiali langsung mengambil pil anti racun dari sela pakaian Xiao Tian dan memasukkannya ke mulut suaminya agar tak terkena efek asap beracun. Tak lama setelah itu, Xianlun dan para muridnya memasuki ruangan dengan maksud untuk melihat pil macam apa yang sedang Xiao Tian racik. Mereka begitu penasaran karena tekanan yang terasa dari dalam ruangan terasa sangat luar biasa.
Asap yang mengisi penuh seisi ruangan pun mulai menyebar keluar. Xianlun yang sadar bahwa asap yang keluar tersebut memiliki kandungan racun, menyuruh semua muridnya untuk menelan pil anti racun secepat mungkin, lalu melangkah masuk dengan tampang khawatir. Karena melihat Xiao Tian dalam kondisi yang tak sadarkan diri, Xianlun pun berkata, "Apakah semuanya baik-baik saja?" "Tentu," jawab Jiali sambil memegang tubuh Xiao Tian. Dia berniat untuk membawa pergi suaminya dari ruangan tersebut dengan menggunakan teknik teleportasi. Pil macam apa yang telah dia racik hingga membuatnya tak sadarkan diri seperti itu? Pikir Xianlun dan murid-muridnya dengan tampang heran. "Maaf karena membuat tempatmu dipenuhi asap beracun. Dan maaf juga karena tak bisa memberitahu kalian tentang apa yang diracik suamiku tadi," ucap Jiali sambil mengaktifkan teleportasi. "Ah, tak apa. Masalah kabut beracun ini bisa diselesaikan hanya dengan membuka semua jendela yang mengarah keluar gedung," jawab Xianlun dengan tampang santai. "Kalau begitu, kami pamit undur diri," ucap Jiali tepat sebelum tubuh Xiao Tian dan dirinya menghilang dari pandangan semua orang. "Ah, tentu," ucap Xianlun sambil menatap ke arah Jiali. 475. Alasan Xiao Tian tak sadarkan diri. Xiao Tian telah berhasil meracik 100 pil penambah umur untuk Jiali, dan langsung pingsan setelah kehabisan begitu banyak kekuatan jiwa. Sebelum Xianlun dan para muridnya memaksa masuk, Jiali pun langsung menyimpan pil-pil tersebut ke dalam cincin ruang. Dia melakukan hal itu semata-mata untuk menuruti apa yang Xiao Tian ucapkan sebelumnya. Dia pun langsung pamit pergi di saat Xianlun para murid-muridnya menerobos tanpa izin seperti yang Xiao Tian perkirakan. Di saat sudah muncul kembali di kamarnya dengan teknik teleportasi, Jiali menjatuhkan tubuh Xiao Tian ke atas kasur dengan perlahan, sambil menunggu Xiao Tian tersadar. Selang beberapa detik setelah itu, simbol roh tikus suci tiba-tiba saja aktif secara otomatis, dan memenuhi tubuh Xiao Tian dengan kekuatan jiwa. Setelah kekuatan jiwanya penuh kembali, Xiao Tian pun membuka matanya. Saat itu pandangannya masih kosong karena mengalami kehabisan kekuatan jiwa. Dia bahkan tak bisa mengucapkan sepatah kata apapun terhadap Jiali yang duduk di sampingnya tanpa menyadari bahwa Xiao Tian telah tersadar. "Di mana aku? Kenapa aku tak bisa bergerak?" pikir Xiao Tian dengan pandangan yang masih buram. Matanya hanya terbuka begitu kecil hingga Jiali tak menyadari bahwa Xiao Tian telah sadarkan diri. Di saat melirik ke arah kiri, keajaiban pun terjadi. Pandangannya mulai tak terlihat begitu buram. Dia dapat melihat Jiali sedang duduk di sisinya. Dengan napas yang terengah-engah, Xiao Tian pun mencoba untuk menyapa Jiali melalui telepati. Namun teknik tersebut gagal aktif hingga suaranya tak sampai kepada targetnya. Karena tak bisa melakukan apapun, Xiao Tian pun menyerah untuk menyapanya. Di saat Xiao Tian sedang larut dalam pikirannya, tiba-tiba saja terdengar orang sedang mengetuk pintu. Dan dia adalah Wukong yang sedang ingin melihat kondisi Xiao Tian. Dia datang berkunjung karena merasakan bahwa aura Xiao Tian tiba-tiba saja melemah.
Sambil mengetuk pintu tersebut dia pun berkata, "Apakah aku boleh masuk?" Setelah mendengar suara Wukong, Jia Li pun bergegas untuk membuka pintu kamarnya untuk memintanya menyadarkan Xiao Tian. Di saat pintu terbuka, Wukong pun langsung berkata, "Maaf karena mengganggu waktu kalian." Di saat Jia Li ingin mengungkapkan isi pikirannya untuk meminta tolong, Wukong langsung berjalan melewatinya dan berkata, "Aku mengerti." Di saat sudah berhadapan dengan Xiao Tian, dia langsung menatap wajahnya sambil berkata, "Haish, kupikir apa yang terjadi padamu hingga auramu terasa semakin lemah. Apa kau menghirup asap merahnya?" Wukong langsung bertanya karena dia tahu kalau Xiao Tian masih dalam keadaan sadar. Meskipun tingkat kesadarannya terasa lemah. Asap merah. Jadi ini karena itu, pikir Xiao Tian sambil melirik Wukong dengan mata yang sedikit terbuka. Jia Li yang khawatir dengan Xiao Tian, langsung menatap Wukong dan berkata, "Apa dia baik-baik saja?" "Tenanglah. Suamimu akan bisa bergerak setelah beristirahat untuk beberapa menit. Tak ada masalah serius yang menimpa dirinya," jawab Wukong sambil membalas tatapan Jia Li. Setelah mendengar bahwa Xiao Tian baik-baik saja, Jia Li pun kembali memasang tampang lega. Dia menghela napasnya cukup panjang lalu berkata, "Syukurlah." Selang beberapa detik setelah dia bernapas lega, Jia Li kembali menatap Wukong untuk menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh Xiao Tian. Dia juga menanyakan simbol suci yang terlihat seperti lingkaran sihir kecil yang seketika muncul dan menyala di saat Xiao Tian menggumamkan sesuatu. Karena tak mau menghabiskan waktu untuk menjelaskan, Wukong pun menyentuh dahi Jia Li sambil mengirim sebagian memori singkat mengenai simbol suci. Dan Jia Li pun langsung memahami hal tersebut. Xiao Tian yang pemasaran akan apa yang menimpanya, terus melirik ke arah Wukong dan berpikir, informasi apa yang sebenarnya Dewa Kera bagikan. Kenapa dia tak mengatakannya saja, agar aku tahu apa yang terjadi dengan tubuhku. Wukong yang dapat membaca pikiran Xiao Tian di saat dia melemah, langsung menatap Xiao Tian dan bertelepati kepadanya. "Apa kau penasaran dengan apa yang terjadi dengan tubuhmu? Apa Dewa Kera bisa membaca pikiranku yang setengah sadar ini?" pikir Xiao Tian dengan nada bingung. "Tentu saja aku bisa. Teknik pemblokir ingatanmu terbuka sejak kau melemah," jawab Wukong melalui telepati. "Begitu ya. Kalau begitu bisakah kau kirimkan informasi tentang apa yang menimpaku? Apa yang terkandung dalam asap merah itu?" pikir Xiao Tian dengan serius. Asap itu tak mengandung racun. Hanya saja, dapat menyerap semua ki alam yang tersebar di dalam ruangan. Dan itu berlangsung cukup singkat. Meskipun kau menggunakan simbol anti racun sedikit pun, simbol tersebut akan otomatis nonaktif karena asap merah menyerap ki alam yang menjadi sumber dari tenaga simbol suci. Itu juga berlaku untuk simbol lain seperti simbol roh tikus yang biasanya aktif secara otomatis untuk mengisi lautan jiwamu. Karena proses meracik pil tingkat langit memerlukan begitu banyak kekuatan jiwa, dan satu-satunya pendukung atau pemasok kekuatan jiwamu tidak bisa aktif, maka jadilah kau yang sekarang, jelas Wukong melalui telepati.
Kenapa kau baru memberi tahuku? Pikir Xiao Tian dengan serius. Setelah Wukong mendengar jawaban Xiao Tian, dia pun mengingat tentang siapa yang mewariskan resepnya kepada Xiao Tian. Dan orang itu tidak lain adalah Dewa Petir. Tadinya dia berpikir kalau Dewa Petir benar-benar mengajari Xiao Tian dengan resep yang sempurna. Tapi, setelah melihat apa yang terjadi pada Xiao Tian, Wukong pun sadar bahwa Dewa Petir tak sepenuhnya memahami tentang resep tersebut. Kenapa dia tak jujur kalau dia tak memahami efek dari asap merah saat kuajari dulu? Syukurlah Xiao Tian masih bisa selamat. Kalau tidak, akan kuhabisi dia, pikir Wukong dengan tampang kesal. Sementara itu, Dewa Petir sedang bersembunyi di balik langit-langit kamar Xiao Hong bersama Tai Nam Chun dan ayahnya. Di saat dia masih menatap reinkarnasi istrinya dengan pandangan gembira, seketika bulu kuduknya merinding karena merasakan tekanan yang dikeluarkan Wukong. Bersambung 476. Kondisi Xiao Tian.